Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, silakan Nadi dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar di pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Untuk presensi, apakah hadir semua? Hadir. Terima kasih. Sebentar lagi di tanggal 21 September kita akan mengadakan penilaian tengah semester. Oleh karena itu diharapkan kalian mempersiapkan diri dengan baik agar hasil dari penilaian tengah semester nanti maksimal dan memuaskan. Bagi siswa yang cowok ini terutama yang kadang-kadang suka nongkrong, untuk sementara jangan nongkrong dulu, kurangi agar lebih fokus dalam belajarnya. Oke, untuk materi sebelumnya, siapa yang masih ingat? Saya Pak. Vina, silakan. Mempelajari bukti-bukti transaksi Pak. Siapa lagi? Nota debit Pak. Nota debit adalah bukti transaksi yang digunakan untuk pengiriman ke pihak penjual karenanya adanya kerusakan pada barang. Ada lagi? Saya Pak. Contoh selanjutnya adalah cek. Jadi cek itu adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ada yang mau menambahkan lagi? Bilet giro Pak, bilet giro itu surat perintah dari nasabah ke bank untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana ke rekening penerima. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk materi sebelumnya yaitu terkait dengan bukti-bukti transaksi. Pastinya kalian pernah berbelanja ke toko baju atau seragam, sepatu, buku dan sebagainya. Oke, jika kalian berbelanja di toko sepatu atau baju atau seragam, alat tulis, itu kalian menggunakan apa membayarnya? Saya Pak. Silakan Azma. Melalui cash Pak. Ada yang lain? Saya Pak. Silakan Ani. Pakai kartu debit Pak. Jadi Ani menggunakan pembayarannya yaitu menggunakan kartu debit. Bisa juga dengan menggunakan kartu kredit. Oke ya. Alatnya, alat pembayaran non tunai tadi dinamakan apa? Saya Pak. Silakan Fitri. Alat pembayaran non tunai menggunakan mesin edisi Pak. Mesin edisi. Mesin edisi itu panjangannya apa ya? Yang bisa? Edisi adalah electronic data capture Pak. Terima kasih. Elektronik data capture. Ya, terima kasih Fitri. Kemudian jenis-jenis pembayaran tadi menggunakan kartu kredit, kartu debit, uang elektronik itu termasuk jenis apa ya? Termasuk bentuk paper base atau alat transaksi berbasis elektronik Pak. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan materi yaitu KD 3.11 menerapkan mesin pembayaran dalam transaksi. KD 4.11 yaitu mengoperasikan mesin pembayaran dalam transaksi.
Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati video mesin pembayaran yang ditayangkan peserta didik dapat satu, mengemukakan definisi sistem pembayaran dengan benar, mengemukakan definisi alat pembayaran dengan benar, menganalisis mesin pembayaran dalam transaksi dengan benar. Dan yang keempat adalah mempraktekkan mesin edisi dalam transaksi dengan benar. Peta konsep, jadi nanti materi apa yang akan kita pelajari terkait dengan menerapkan mesin pembayaran dalam transaksi, yaitu ada sistem pembayaran, alat pembayaran, dan mesin pembayaran. Sistem pembayaran di situ ada sistem barter, kemudian commodity currency, alat pembayaran yaitu tunai dan non tunai. Kemudian mesin pembayaran yaitu mesin pembayaran untuk transaksi tunai dan mesin pembayaran transaksi non tunai. Untuk materi terkait dengan mesin pembayaran yaitu PPT sudah Bapak share di grup WA dan DCR. Silakan PPT-nya dibaca terlebih dahulu. Silakan. Alat pembayaran itu menurut Wahyu dari hasil membaca atau mengamati melihat PPT itu ada dua yaitu tunai dan non tunai. Siapa lagi? Ya silakan Andi. Mesin pembayaran ada 3 Pak. Yang pertama mesin register, mesin pos, dan yang terakhir mesin edisi. Oke, terima kasih. Ada 3 jenis mesin pembayaran yaitu mesin cash register, mesin pos, dan mesin edisi. Untuk selanjutnya, silakan. Kritis. Jadi kunci pada mesin register itu ada 3. Yang pertama dipegang kunci OP dipegang oleh kasir, yang kedua kunci SM dipegang oleh manajer toko, yang ketiga SM itu dipegang store manager, yang ketiga kunci MA dipegang oleh pemilik toko. Oke, terima kasih. Jadi dalam mesin cash register kuncinya ada 3, yaitu OP dipegang oleh kasir, kemudian SM dipegang oleh manajer atau supervisor, kemudian kunci MA dipegang oleh pemilik. Selanjutnya siapa yang mau menambahkan atau mau? Mesin pos adalah tempat pembayaran para pelanggan dalam membeli sebuah produk. Keunggulan dari mesin pos yaitu memiliki fitur yang jauh lebih unggul dari mesin cash register biasa. Oke, terima kasih. Mesin pos menurut Angel. Oke, ada yang lain? Silakan ada. Manfaat cash register yang pertama, proses penjualannya cepat dan tepat. Yang kedua, mampu mengetahui barang yang laku lambat dan cepat. Yang ketiga, pengamanan yang terdapat pada kotak laci. Dan yang terakhir, memberikan laporan harian yang akurat. Ya, terima kasih. Dalam mesin cash register ada 3 kunci yang digunakan. Yang pertama adalah OP. OP itu untuk kasir. Kemudian kunci SM itu untuk supervisor, dan kunci MA itu untuk pemilik toko. Lihat dulu di lembar pengamatan. Di situ ada nomor 1 sampai dengan nomor 5, yaitu aspek yang diamati, kemudian hasil pengamatan dan pendapat. Hasil pengamatannya berdasarkan video yang ditampilkan nanti. Kamu isi apa, kemudian pendapatmu atau saranmu, ya. Silakan ditulis. Cukup jelas? Ya, silakan dikerjakan. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana
guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Video sudah ditayangkan oleh Bapak, kemudian kalian sudah mengamati, berdiskusi dengan temannya dalam satu kelompok. Silakan nanti untuk dipresentasikan. Dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafita Haryani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem di mana dana dari satu pihak ke pihak lain itu bisa berpindah menggunakan berbagai komponen pembayaran. Terus pendapatnya menurut saya sistem pembayaran ini bisa menggunakan komponen pembayaran tunai atau non tunai. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Kelompok yang lain mungkin mau menanggapi. Nasma, silakan. Di sini saya akan menambahkan pendapat saja, Pak, Ya. dari sistem pembayaran. Menurut saya, sistem pembayaran memiliki peran yang berguna untuk menjaga stabilitas keuangan atau transaksi. Sekian Pak dari saya. Oke, terima kasih. Kelompok 2, silakan. Di sini saya akan membacakan keuntungan pembayaran menggunakan cek. Yang pertama itu hasil pengamatannya yaitu efisiensi sistem pembayaran dapat ditingkatkan. Kemudian untuk pendapatnya, proses pembayaran hanya berupa pemindahan saldo. Oke, terima kasih. Kelompok yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi. Saya akan menambahkan tentang keuntungan pembayaran menggunakan cek. Yang pertama, meminimalisir resiko kehilangan atau perampokan. Yang kedua, praktis dan mudah dibawa. Oke, terima kasih. Hani mau menambahkan? Silakan. Saya Hani ingin menambahkan yaitu keuntungan pembayaran menggunakan cek. Jadi jika kedua belah pihak banknya sama, dapat menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Oke, terima kasih. Nomor 3, silakan. Kelompok siapa dulu? Oh, silakan. Naswa. E-payment merupakan sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Pendapat saya adalah e-payment dapat memfasilitas pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan. Oke, terima kasih. Ada yang menanggapi atau menambahkan kelompok yang lain? Silakan, kelompok 1. E-payment itu singkatan dari pembayaran elektronik. Contohnya itu ada mobile banking, e-wallet, QR code, digital money. Oke, terima kasih. Ada yang menambahkan lagi? Ada yang menambahkan lagi? Cukup? Ya, nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Siapa dulu? Kelompok siapa dulu? Silakan, kelompok 4. Fitri, silakan. Saya dari kelompok 4. Ini saya akan menjelaskan tentang manfaat cash register. Yang pertama, proses penjualan cepat dan tepat. Lalu mengetahui barang slow moving dan fast moving. Pendapatnya laporan harian yang dibuat akurat. Oke, terima kasih. Ada yang menambahkan di nomor 4, kelompok 3. Ani, silakan. Saya di Supriyanti ingin menambahkan satu saja, yaitu bisa menjadi sebagai alat kontrol. Terima kasih. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Saya Vina dari kelompok 2 ingin menanggapi yaitu kelebihan dan kelemahan mesin pos. Kelebihannya yang pertama dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua berguna sebagai proses controlling. Dan kelemahan dari mesin pos itu yang pertama memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian program karena memakai software. Dan pendapat saya di sini yaitu kelemahannya juga biayanya cukup mahal dan mudah terserang virus. Oke, terima kasih. Kelompok yang lain, barangkali ada yang ingin menambahkan? Atau oke, silakan. Kelompok 1, Meva. Saya ingin menambahkan pendapat dari kelompok 2 yaitu kelebihannya adalah keuntungan komprehensi dan beragam cara pembayaran. Pendapatnya cepat, tepat, dan profesional akan membuat usaha berbeda. Apalagi memudahkan kontrol transaksi dan laporan bisa menggunakan kas kredit atau debit. Oke, terima kasih. Kelompok yang lain? Saya, Pak. Oh, silakan, Dama. Saya ingin menambahkan kelemahan mesin pos. Kelemahan mesin pos yang pertama, biaya tidak murah. Yang kedua, mudah adanya virus. Yang terakhir, mudah terjadi ketidaksesuaian program. Masih, Pak. Oke, terima kasih.
dengan pembayaran non tunai, maka kita di akhir pembelajaran kita praktekkan cara pengoperasian mesin edisi. Mungkin hanya satu kelompok 2 orang saja. Silakan siapa dulu? Si Revina dan ini silakan maju ke depan. Silakan tanda tangan di sebelah sini ya, Kak. Ini, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, untuk kelompok 2, Revina dan Titis, silakan mungkin dikasih penjelasan. Jadi yang pertama itu kita geser kartu dari customer, lalu masukkan pembayarannya. Nominal pembayarannya. Ya, contohnya di sini 95.000. Lalu akan keluar bukti transaksinya untuk customer, yaitu customer copy. Dan nanti customer akan tanda tangan di sini ada tanda signature, yaitu di bank kopinya. Jadi bank kopinya itu untuk penjualnya, ya untuk kasirnya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Ada yang ingin memberikan pendapatnya terkait dengan pengoperasian mesin edisi? Ya, jadi kartu dari customer kita akan gesek, kemudian masukkan jumlah nominalnya ke dalam mesin, misalnya Rp95.000. Kemudian kita enter, kemudian kita sobek struknya, sales drive-nya, kemudian 2 kali ya, diberinya 2 kali, yang satu untuk konsumen, yang satu untuk penjual. Jadi konsumen nanti ada tanda tangan, ada tanda tangannya nanti buat kita, yang tidak ada tanda tangan nanti diberikan kepada customer atau konsumen. Selanjutnya mari kita lihat ya, tugas selanjutnya nanti dikerjakan ya menggunakan GCR ya. Mari kita bersama simpulkan materi pada pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan sistem pembayaran. Yang kedua yaitu alat pembayaran, tunai dan non tunai. Kemudian yang ketiga yaitu mesin pembayaran. Ada cash register, mesin pos, dan edisi. Kemudian kunci mesin cash register ada 3. 1 untuk kasir, 2 untuk supervisor, kunci MA untuk pokok. Ya, hari ini perasaan Bapak sangat senang karena kalian menguasai materi dengan baik dan antusias dalam belajarnya. Tetap beri aplaus. Bagi siswa yang belum menyelesaikan tugasnya, silakan dilanjutkan sampai selesai. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, silakan nanti mencari informasi tentang bagian-bagian mesin pos dan cara memprogram mesin pos. Oke ya? Ya? Ya, Pak. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan KD 3.11 dan 4.11, yaitu menerapkan mesin pembayaran dalam transaksi. Tetap jaga kesehatan, tetap menjadi pribadi yang santun,
harus tetap bersyukur, ya, harus tetap bersyukur kalian, ya, harus tetap bersyukur, bukan bahagia lalu bersyukur, tetapi bersyukurlah agar kita selalu bahagia. Sebelum kita akhiri, silakan Andi untuk dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar di pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.